بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بعظام دين شريع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah wa azakumullah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, buah karya dari Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, masih melanjutkan tema yang terdahulu, yakni dararul dhunub wal ma'asi, bahaya yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat. Kita sudah membaca hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis serta athar dari para sahabat, dari para tabi'in yang dikemukakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan kita sudah melihat berbagai macam bentuk dosa dan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia masa lampau, dan apa yang terjadi di masa lampau juga terjadi di masa sekarang. Bahkan keadaan orang sekarang ini lebih buruk dibandingkan dengan orang masa lampau. Kalau kita lihat maksiat, dosa yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman ini, dan kita adalah manusia akhir zaman, itu bentuk dosanya lebih banyak, porsi dosanya lebih besar dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, dosa yang mereka lakukan bisa dihitung dengan jari, dan porsinya pun sebenarnya sudah kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di akhir zaman, manusia-manusia akhir zaman ini jauh lebih aneh, jauh lebih membuat Allah murka, jauh lebih mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Mulai dari masalah akidah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama,
orang dulu mereka syirik itu dalam keadaan lapang. Kalau mereka dalam keadaan sempit, mereka tidak berani syirik kepada Allah. Kalau orang sekarang, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dua-duanya syirik. Itu bedanya orang dulu dengan sekarang. Kemudian, Bapak Ibu rahmati Allah, dalam masalah ibadah, mungkin ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dulu, tapi itu lebih kepada didasari karena akidah mereka yang rusak. Akhirnya ibadah yang lahir dari diri mereka itu menunjukkan ketidakpatuhan kepada para nabi mereka. Mereka malas, mereka tidak mengerjakan ibadah. Tapi ibadah-ibadah yang sifatnya menyimpang dari apa yang telah dituntunkan oleh para nabi mereka, sepertinya enggak ada gitu. Apa yang dikenal dengan istilah bid'ah itu. Bid'ah. Kalau dulu itu lebih kepada syirik sebenarnya. Adapun bid'ah di dalam beribadah itu tidak terlalu terkenal di umat-umat terdahulu. Nah, apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahmati Allah, kita justru menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih cenderung dan lebih tunduk kepada peninggalan nenek moyang kita dibandingkan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam masalah muamalah tentang halal haram, transaksi yang kita lakukan. Demikian pula dalam masalah akhlak, dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak keanehan-keanehan yang terjadi di tengah-tengah kita yang tidak dijumpai pada umat terdahulu. Dan keanehan ini kalau merupakan satu kelebihan, maka itu baik. Artinya kalau ini di bidang kebaikan adalah hal-hal yang baik, maka alhamdulillah. Tapi ini tidak. Keanehan-keanehan yang terjadi, justru penambahan-penambahan, kelebihan-kelebihan yang terjadi di tengah-tengah umat hari ini dibandingkan dengan umat terdahulu itu yang jelek-jeleknya, yang buruk-buruknya. Bahkan yang tidak dikerjakan oleh orang terdahulu dikerjakan oleh orang sekarang. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin Allah tidak akan menurunkan bala? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bencana? Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampaikan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bentuk-bentuk maksiat. Di antaranya adalah maksiat yang dilakukan oleh umat manusia, kemudian bentuk hukumannya dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah berikan pemimpin yang zalim. Allah kuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi ketika maksiat di mana-mana terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang pemimpin yang zalim untuk negeri tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah kita bacakan pada pertemuan yang lampau. Ya, di antaranya sedikit sekedar untuk mengulang saja apa yang dikatakan oleh para ulama dari kalangan Bani Israel. Ini di antara asar ya yang dikemukakan oleh beliau. Wa nadhara ba'du anbiya'i Bani Israel ila ma yasna'u bihim Bukhtanasar. Faqal bima kasabat aydina salladta 'alaina man la ya'rifuna wa la yarhamuna. Berkatalah sebahagian para nabi dari kalangan Bani Israel terhadap apa yang telah dilakukan oleh Raja Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar ini berasal dari Babilonia. Dia seorang raja yang hidup lebih kurang 600 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Apa yang dilakukan? Dia menaklukkan kota-kota
terutama sekali yang ada di Jazirah Arab, kecuali Mekah. Kemudian membunuhi orang-orang yang dijajah. Pokoknya yang diperangi, kalah dalam perang itu, sebagian dibunuh, sebagian jadi budak, tidak ada yang disisakan. Ini yang dilakukan oleh Bukhtanasar. Nah, kemudian Bukhtanasar menjadi pemimpin bagi mereka dengan kepemimpinan yang sangat zalim sekali Bukhtanasar itu. Dan ini sangat terkenal di kitab-kitab sirah. Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam kitab perjanjian lama ya, yang ada pada orang-orang ahlul kitab, misalnya di dalam sejarah bangsa Ibrani itu dijelaskan itu. Nah, Bukhtanasar ini itu dikuatkan lagi, beliau hidup sezaman dengan Nabi Daniel. Mungkin Bapak Ibn rahmati Allah pernah mendengar salah satu di antara nabi dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabi Daniel. Jadi para nabi dari kalangan Bani Israel itu berkata, apa yang telah dilakukan oleh Bukhtanasar terhadap diri kita atau terhadap bangsa kita Bani Israel ini, apa kata para nabi itu? Bima kasabat aydina sallatata alaina man la ya'rifuna wa la yarhamuna. Ini adalah akibat dari perbuatan tangan kami, sehingga engkau ya Allah mengangkat pemimpin bagi kami, seorang pemimpin yang tidak mengenal engkau dan tidak menyayangi kami. Jadi pemimpin itu tidak kenal dengan Allah. Kalau seorang tidak kenal dengan Allah, pasti dia tidak akan menyayangi manusia, dia akan menjadi sangat bengis. Demikian pula terjadi dialog antara Bukhtanasar, sampai-sampai Nabi Daniel itu disebutkan di dalam sejarah, Bapak Ibu, itu ditangkap oleh Bukhtanasar. Untung tidak dibunuh ya. Jadi Nabi Daniel itu ditangkap dan dizalimi, tapi tidak dibunuh. Qala Bukhtanasar li Daniel, Raja Bukhtanasar berkata kepada Nabi Daniel, "Man ladzi sallatani ala qaumik?" Menurutmu apa yang menyebabkan aku bisa menjadi pemimpin bagi kaummu? Kenapa aku ini bisa menjadi pemimpin kalian? Ini pertanyaan Bukhtanasar. Apa jawab Nabi Daniel? "'idhamu khati'atik." Yang pertama alasannya adalah karena besarnya kezaliman yang engkau lakukan ya, karena besarnya kesalahan yang engkau lakukan. Yang kedua, wa dhulmu qaumi anfusahum. Yang kedua adalah karena kezaliman, karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umatku. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini di antara asar yang kita baca, dan ini sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bentuk dosa di sini? Berbagai macam dosa. Di antaranya adalah kesyirikan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa dosa syirik itulah dosa terbesar. Tidak ada yang membuat Allah sangat murka kepada umatnya, kepada manusia ini, kecuali syirik. Yang lain-lain Allah murka, tapi lebih murka lagi kalau manusia ini mempersekutukannya dengan yang lain, atau manusia ini tidak mau beribadah kepadanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu rahimakumullah wa azakumullah. Kemudian kita lanjutkan ini, dalil-dalil terkait dengan dosa berikut dengan hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya menyebutkan dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan gundah gulana. Jadi fa'araftu fi wajhi an qad hafazahu syai'un. Kata Aisyah, aku tahu dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang mengalami kegundahan hati. Dia ada sesuatu yang membuat hati beliau menjadi gelisah.
Fama takallama hatta tawadda. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara sama sekali sampai beliau berwudu, kemudian keluar dari rumah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, falasiqtu bil hujrah, aku tempelkan telingaku ke dinding untuk mendengarkan apa yang terjadi, maksudnya apa yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia mendekatkan telinga beliau. Sebagaimana kita tahu rumah Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi kan di sebelah kiri, nih posisinya Pak, sebelah kiri. Sebelah kiri persis, kalau di ini kan persis sebelah sana. Jadi beliau seakan mendekatkan kupingnya supaya bisa apa yang mau dikatakan oleh Nabi dengan kegelisahan beliau itu. Beliau keluar, naik ke atas sa'idal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas, fahamidallaha wa athna alaih. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda, ya ayuhan nas, innallaha azza wa jalla yaqul lakum, wahai manusia, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman untuk kalian, kepada kalian, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Perintahkanlah manusia untuk berbuat baik dan cegahlah manusia dari berbuat mungkar. Qabla an tad'uni fala ujibukum. Sebelum kalian berdoa kepadaku, maka doa kalian tidak akan kukabulkan. Wa tastansiruni fala ansurukum. Dan kalian meminta tolong kepadaku, tidak akan aku tolong. Wa tas'aluni fala u'tikum. Dan kalian meminta kepadaku, tidak akan aku berikan. Apa maksud dari hadis ini? Kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian kalian berdoa kepadaku, kata Allah, doa kalian tidak akan kukabulkan. Kalau kalian meminta tolong kepadaku, aku tidak akan tolong kalian. Kalau kalian meminta kepadaku, aku tidak akan beri kalian. Itu maksudnya. Apa dosanya? Tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dan hadis ini disebutkan sahih oleh para ulama. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahan introspeksi buat diri kita. Jadi kita mulai dari diri kita Bapak bin rahmati Allah, kita mulai dengan keluarga kita. Sudahkah amar ma'ruf nahi munkar ini berjalan di dalam diri kita? Kita jalankan dalam keluarga kita. Ini penting. Terkadang kita begitu menginginkan amar ma'ruf itu tegak untuk negara ini, ya, untuk masyarakat ini. Tapi kenapa kita seakan-akan menutup mata dari apa yang terjadi dalam rumah kita? Betul tidak? Ada orang yang kadang-kadang berkoar-koar, seakan-akan dia begitu menginginkan kebaikan, dia begitu menginginkan amar ma'ruf nahi munkar itu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, tapi dalam keluarganya dia biarkan saja. Istrinya, anaknya nggak beres. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu. Kita kalau ngomongin amar ma'ruf nahi munkar, maka kita ke diri kita dulu. Sudahkah amar ma'ruf nahi munkar ini tegak dalam diri kita, dalam keluarga kita? Karena kalau dalam diri kita dan keluarga kita tegak, insya Allah amar ma'ruf nanti keluar itu tegak. Bapak bin rahmati Allah. Tapi kalau di diri kita dan keluarga kita belum tegak amar ma'ruf nahi munkar, maka omong kosong kalau kita berbicara amar ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah atau aktivitas amar ma'ruf nahi munkar yang dijalankan oleh umat terdahulu, oleh para ulama-ulama terdahulu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memulai amar ma'ruf nahi munkar itu dari diri mereka. Mereka memulai amar ma'ruf nahi munkar itu di dalam keluarga mereka, pada keluarga-keluarga terdekat mereka. Dan ini sejalan dengan nas yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Kata Allah, ingatkan, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu kasus ya, yang kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi ini. Ada satu kasus,
Ana dapat cerita dari temannya, dan dia sempat berdebat dia. Yang temannya ini ikut satu organisasi. Itu kerjaannya apa? Demo. Demo untuk apa? Ya untuk menegakkan keadilan perspektif dia. Gitu. Pengen supaya keadilan ditegak perspektif dia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa yang terjadi? Istrinya enggak pakai jilbab. Ini real, Pak. Saya enggak mengada-ngada dengan apa yang saya sampaikan. Orang seperti ini, Pak, itu kata-kata yang enggak pantas benar untuk didengarkan. Tom, istrimu dulu tuh urusin. Lagaknya seperti orang mau menegakkan amar ma'ruf, istrinya aja enggak beres. Ini satu contoh saja, Bapak. Ini penting, Bang. Penting sekali. Karena tidak mungkin amar ma'ruf itu tegak dengan sempurna kalau orang yang menegakkannya ini adalah orang yang lemah. Kita sudah bahas sejak dari awal gitu. Jadi bahwa penyakit itu akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau apa? Kalau yang mengobatinya ini betul-betul ahli. Kemudian obatnya itu betul-betul manjur. Kemudian orang yang berobat itu betul-betul mau ingin diobati, kan itu maksudnya. Sehingga akan sembuh dia. Nah, ini orang yang mengobati sakit juga, ya? Bahkan dia lebih sakit daripada orang yang akan diobati. Gimana mau sembuh? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini Al-Amari, seorang zahid, ya, seorang yang ahli zuhud, ya. Beliau mengatakan inna min ghaflatika min an nafsik. Sesungguhnya di antara bentuk kelalaian dirimu wa i'radika 'anillah, dan berpalingnya engkau dari Allah, antara ma yuskhitullaha fatatajawaza, engkau melihat apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau melihat perbuatan dosa dan maksiat, fatatajawaza, tapi engkau biarkan, engkau tidak mencegahnya. Wala ta'muru fihi, engkau tidak menjalankan amar ma'ruf. Wala tanha anhu, dan engkau tidak menjalankan nahi mungkar, ya. Khaufan mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an. Lantaran apa? Lantaran takut kepada seseorang yang seseorang itu tidak bisa memberi manfaat maupun madarat terhadap dirinya. Paham Bapak Ibu maksudnya apa ini? Jadi terkadang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tegak di tengah-tengah kita lantaran apa? Lantaran takut kepada seseorang. Jadi ada orang yang ditakuti, Pak, gitu. Atau mungkin enggak enak dengan si fulan. Atau alasan-alasan lain lah. Bapak Ibu rahmati Allah. Atau termasuk juga ada ustaz-ustaz misalnya, harusnya dia mencegah kemungkaran, maksiat yang terjadi di tengah-tengah jamaahnya, tapi karena dia khawatir nanti jamaahnya marah ke dia, akhirnya dia nggak sampaikan itu. Memang nanti ada strategi dakwah, Bapak Ibu rahmati Allah. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak harus disampaikan saat ini, ada yang harus ditunda, ada yang harus disampaikan besok. Itu ada. Itu namanya apa namanya? Salah satu di antara strategi dakwah, dan itu ada dalam fiqh dakwah yang disebutkan oleh para ulama. Ada memang. Tetapi kalau berlarut-larut sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak disampaikan juga mana yang hak, mana yang batil misalnya ke masyarakat. Nah, ini maksudnya apa ini Ustaz gitu? Saya kasih tahu rahasianya, Bapak Ibu. Ada Ustaz ini yang takut dapurnya nggak ngepul. Sekedar rahasia, itu rahasia, Pak. Dan itu benar. Sehingga dia tidak berani menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Itu benar, Pak. Wallahi demi Allah, saya menyebut yang sebenarnya. Karena saya berada di dalam dunia dakwah ini lebih kurang sudah 30 tahun lebih kurang. Saya tahu, Pak, perangai para ustadz ini. Memang ada yang model begitu. Dia takut nanti tadi tidak diundang lagi.
Dia takut nanti jamaahnya jadi tidak suka kepada dia. Akhirnya nggak berani, nggak disampaikan. Dia takut nanti tidak sejalan dengan jamaahnya. Ya intinya apa? Takut dapurnya nggak ngepul. Nah itu kan parah itu, Pak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Nah kalau di sini disebutkan karena takut kepada seseorang yang seseorang itu lemah sebenarnya, dia tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat untuk dirinya sendiri. Nah malah takut ke orang itu. Bapak Ibn rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini benar. Beliau juga mengatakan man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar makhafatan minal makhluqin, siapa yang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar lantaran takut dengan makhluk, takut dengan manusia, nuzi'at minhu ta'ah, maka Allah akan cabut ketaatan dalam hatinya. Hati-hati Bapak Ibu rahmati Allah. Allah akan cabut ketaatan di dalam hatinya, dari hatinya. Walau amara waladahu aw ba'da mawalihi, ya, lastakhaffa bihaqqih. Kalau seandainya orang ini menyuruh anak-anaknya untuk melakukan sesuatu, atau kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap anaknya atau pembantunya atau istrinya, sungguhlah orang ini akan rendah dalam pandangan mereka. Karena seorang pengecut. Dan memang dituntut ya seorang da'i. Dan setiap kita ini da'i Pak, sebenarnya Pak. Setiap kita ini da'i. Saya, Bapak, Ibu, kita ini da'i, penyeru. Penyeru ke jalan Allah, penyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Setiap kita. Dan setiap muslim harus memiliki sifat syaja'ah, pemberani Pak. Tidak boleh pengecut. Bapak Ibn rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan dari hadis Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ayuhan nas. Jarang-jarang Abu Bakar As-Siddiq kita dengarkan Pak perkataan beliau. Dan ini riwayatnya sahih ya. Ini sebagaimana yang ditanyakan pada ikhwan kita pada saat itu. Saya hanya membacakan riwayat-riwayat yang sahih, dan kalau ada yang tidak sahih itu hanya sekedar pelengkap saja. Dia sejalan dengan yang sahih dan tidak bertentangan dengan yang sahih. Dan termuat di dalam kitab ini gitu Pak. Di dalam kitab beliau ini gitu. Dan tidak semua yang dhaif. Makanya saya melihat takhrij yang dilakukan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala terhadap kitab ini. Tapi apa yang saya bacakan ini insyaallah ini sahih seluruhnya, walaupun saya tidak sebutkan rawinya. Makanya Bapak Ibu, saya berharap punya kitab ini, Bapak punya buku ini Pak. Dan saya kira pulang ke rumah Bapak murojaah, Masya Allah ya. Jadi lebih mendalam terasa gitu. Kalau Bapak ingin misalnya melakukan kritikan terhadap apa yang disampaikan, ya silakan saja, ini kan ada bukunya. Ada bukunya gitu. Ini bukunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sudah diterjemah Pak. Sudah diterjemah dalam bahasa kita. Gampang untuk dimiliki. Harganya murah. Qala Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, ayuhan nas, innakum tatluna hadhihi al-ayah. Wahai manusia, kata Abu Bakar As-Siddiq, sungguhnya kalian membaca ayat ini. Wa innakum tada'unaha ala ghairi mawdi'iha. Sedangkan kalian telah meletakkan ayat ini di tempat yang tidak sewajarnya. Maksudnya kalian memposisikan ayat ini tidak semestinya. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Dalam surah Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan tidak akan mampu mencelakai kalian orang yang sesat. Allah pastikan tidak akan pernah mampu mencelakai kalian orang yang sesat apabila engkau telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah takut begitu. Artinya kita
nggak usah takut. Apa maksud ayat ini? Karena orang-orang sesat, orang-orang yang disesatkan oleh Allah, orang-orang yang tidak dapat hidayah, tidak akan pernah mampu mengalahkan dan tidak pernah akan mampu mencelakai orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau secara fisik ya iya kali Pak. Secara fisik mungkin iya. Berapa banyaknya kita umat Islam ini yang dikelabui, dibodoh-bodohi oleh orang-orang kafir kan? Tapi itu kan secara fisik Pak. Tapi tidak dengan akidah kita. Meski kita tidak mengingkari ada sebagian yang terkena tipu juga. Ya, katakanlah seperti saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Mereka kan lemah kan, secara fisik itu kan lemah Pak. Seakan dibodoh-bodohi aja oleh Zionis Israel. La'natullah alaihim ajma'in. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ya, akidah saudara kita yang ada di Palestina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya kecuali kita tidak mengingkari ada yang menyimpang sebenarnya. Nah, ini bukan tempatnya untuk membicarakan penyimpangan-penyimpangan ini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa orang kalau sudah berkelompok-kelompok, silakan Bapak tandai kata-kata saya ini benar-benar Pak. Orang kalau sudah berkelompok-kelompok, kemudian dia fanatik dengan kelompoknya, ini adalah calon-calon manusia sesat. Itu bisa Bapak garis bawah itu. Orang kalau sudah berkelompok-kelompok kemudian dia fanatik dengan kelompoknya, inilah ciri-ciri orang sesat. Dan dia akan menuju kepada kesesatan. Itu benar itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tushikul qura an takhraba wa hiya amiratun. Qila wa kaifa takhrubu wa hiya amirah? Kata Umar radhiyallahu anhu, hampir saja satu negeri itu akan musnah, padahal negeri itu adalah negeri yang makmur. Hampir-hampir saja negeri itu akan musnah, akan hancur. Ini digambarkan seperti negeri apa Pak? Negeri Sabak. Negeri Sabak. Negeri Sabak itu digambarkan seperti surga Pak. Indah, pohon-pohonnya, buah-buahannya, sayur-mayurnya, sawah ladangnya, pokoknya semuanya digambarkan bagaimana surga, keindahan surga. Itu negeri Sabak. Tapi kemudian dalam waktu satu malam Allah jadikan dia jadi hangus dan tak tersisa satupun. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang digambarkan oleh Umar radhiyallahu an. Kata Umar radhiyallahu an, hampir saja satu negeri itu menjadi hangus, pada negeri itu adalah negeri yang makmur. Qil, ada yang bertanya, wa kaifa takhrubu wa hiya amirah? Bagaimana satu negeri itu makmur, subur, berkah dan rezeki melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kok bisa menjadi hangus dan hancur? Apa kata beliau? Idza ala fujjaruha abraraha. Iya, kata beliau, akan terjadi kehancuran di negeri itu kalau orang-orang yang berbuat dosa itu lebih tinggi daripada orang yang berbuat baik. Maksudnya orang-orang yang para pendosa itu menguasai orang-orang baik, orang-orang saleh. Wasadal qabilata munafiqunaha. Dan yang mengendalikan kabilah dan suku-suku yang ada itulah orang-orang munafik di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah. Wa billahi Allah. Nah, ini kan sebagai peringatan buat kita sebenarnya. Jadi kalau seorang pendosa, para ahli maksiat sudah memimpin orang-orang saleh, artinya orang saleh dikendalikan oleh orang-orang ahli maksiat. Kemudian para orang munafik, merekalah yang menjadi pengendali dari suku-suku dan kabilah yang ada di sana. Na'udzubillah. Maka siap-siaplah negeri ini akan dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Insyaallah ba'da salat Isya kita sambung sedikit ya sebelum kita tanya jawab.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan hadis Jarir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'malu wa lam yughayyiru illa 'ammahumullahu bi'iqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum yang dilakukan perbuatan dosa atau maksiat di dalamnya hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu lam yughayyiru, sedangkan mereka lebih kuat, lebih banyak dari orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Lam yughayyiru, tetapi kekuatan mereka dan jumlah mereka yang banyak itu sama sekali tidak dimanfaatkan untuk merubah perbuatan dosa dan maksiat dilakukan oleh orang yang jumlahnya sedikit itu. Dan memang sebenarnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat itu kan jumlahnya tak lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak bermaksiat. InsyaAllah di tengah-tengah kita ini lebih banyak orang saleh daripada orang taleh. InsyaAllah lebih banyak orang baik daripada orang yang tidak baik. Memang kenyataannya seperti itu. Dan orang yang bermaksiat itu, terutama sekali mereka-mereka yang mujahirah misalnya, itu kan jumlahnya tak banyak. Ya, adapun yang tak terlihat oleh kita yang bermaksiat, ya kita tidak tahu gitu. Ini maksudnya maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, mujahirah. Dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan diketahui oleh orang banyak. Dan ada kekuatan sebenarnya yang bisa merubah itu. Tetapi kekuatan ini dan jumlah yang banyak ini justru tidak melakukan apa-apa. Kata Nabi SAW, illa ammahumullahu bi'iqab, melainkan Allah akan meratakan siksaannya untuk seluruh orang yang ada di tempat itu, baik dia yang bermaksiat ataupun yang tidak bermaksiat. Artinya yang tidak bermaksiat sekalipun akan kena. Ini ayat yang berulang-ulang kita bacakan dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap bencana atau terhadap musibah, di mana musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di tengah-tengah kalian, tapi juga akan menimpa diri kalian. Padahal sebenarnya kan yang patut ditimpakan musibah, ditimpakan azab, ini yang bermaksiat ini harusnya kan si pendosa ini, si pelaku dosa ini, si pelaku maksiat ini, dia yang berhak dihukum oleh Allah. Tetapi karena kita diam, kita tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri kita, dan tidak memanfaatkan banyaknya jumlah kita untuk mencegah kemungkaran itu, maka Allah ratakan hukuman untuk orang yang ada di sana. Bapak Ibu rahmati Allah, ini sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya azab Allah itu sangat keras, hukuman Allah itu sangat keras. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita harusnya memiliki pribadi yang
bertanggung jawab ya, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Hendaknya kita ini menjadi orang yang bertanggung jawab, sehingga kalau kita memerintahkan sesuatu, insya Allah kita didengar. Hendaknya kita ini adalah orang-orang yang konsekuen dengan apa yang kita katakan. Itu kan idealnya ya. Saya mengimbau pada bapak ibu yang dirahmati Allah, terlebih kepada diri saya sendiri, jangan sampai apa yang kita katakan bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang kita katakan. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang biasanya sulit untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, karena dia terhalangi oleh perilakunya sendiri. Dia tahu, tapi dia tidak berani mencegah itu. Kenapa? Karena dia sendiri sebenarnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan itu. Meski tidak disangkal ada orang yang lancang menyampaikan kebenaran sementara dia tidak melakukan kebenaran itu. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajul yaumal qiyamah, didatangkanlah seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dilempar masuk ke dalam neraka, fatandaliku aqtabuhu finnar, maka terburailah perutnya. Jadi isi perut ini terburai keluar. Kata Syekh Ibn Utsaimin, itu saking kerasnya lemparan malaikat sehingga dia entah kemana tibanya, pokoknya kan di sini disebutkan fayulqa finnar, dilempar ke dalam neraka. Siapa yang melempar? Malaikat. Jadi orang dilempar ke dalam neraka sehingga terburai ususnya keluar. Fayaduru kama yadurul himar birahah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam neraka itu dia berputar-putar, tak ubahnya seperti seekor keledai yang sedang mengitari tempat penggilingan. Dia berputar-putar. Ini orang yang ususnya terburai tadi, yang dilempar masuk ke dalam neraka oleh malaikat. Wal'iyadzubillah. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka dia dikerumuni oleh penghuni neraka. Jadi penghuni neraka mendekat ke dia. Fayaqulun, mereka bertanya, ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuk, ada apa denganmu ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu engkau yang menyuruh kami untuk melakukan perbuatan baik dan engkau yang melarang kami dari berbuat munkar? Apa jawabnya? Bala, benar, akulah yang menyuruh engkau, akulah yang menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan, dan aku juga yang menyuruh kalian untuk meninggalkan kemungkaran atau mencegah kalian dari kemungkaran. Anni kuntu amur ya, anni kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati, aku memang menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Na'udzubillah. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan aku melarang kalian untuk berbuat mungkar sementara aku sendiri melakukannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang menyebabkan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada diri kita. Dan ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi biasanya memang seperti itu. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar itu tidak jalan? Karena memang dia sendiri pelaku kemungkaran, padahal dia tahu sebenarnya. Ini mohon maaf saja, bapak yang merokok misalnya. Bapak yang merokok biasanya ngelarang anak nggak ngerokok? Biasanya ngelarang anak rokok apa? Bapak yang merokok biasanya ngelarang anaknya rokok tidak? Larang, Pak. Tapi dia sendiri merokok. Kira-kira nih larangan bapak ini dengar mana enggak? Kira-kira didengar tidak? Itu udah bisa ditebak itu, Pak. Walaupun di depan ayahnya dia nggak ngomong, tapi di belakang ayah pasti ini. Ayah omong doang katanya.
ayah ngomong doang. Itu yang kita katakan, Pak. Makanya amar ma'ruf itu nggak jalan sebenarnya. Kalaupun jalan, tapi seperti itu jadinya. Itu kan sungguh memalukan dan tidak ada wibawa seorang ayah. Sekali lagi, dia melarang anaknya dari sesuatu yang dia anggap itu tidak baik, sementara dia melakukan terang-terangan di hadapan anaknya dan istrinya. Kalau ada istrinya merokok, dia larang atau tidak istrinya? Dilarang, Pak. Nggak mungkin nggak dilarang itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Tidak usahlah kita berdalil ya, rokok ini bermanfaat, yang nggak usah ngomong gitu, Pak. Kalau bermanfaat, harusnya antum suruh anak dan istri antum rokok. Kalau memang itu bermanfaat. Itu cara berpikir orang waras itu begitu. Kalau itu baik dan bermanfaat, maka suruh istri dan anak kita itu merokok. Kapan dulu bayi disuruh merokok, Pak? Kasih rokok tuh bayi-bayi biar pada sehat semua. Kalau itu bermanfaat. Nah, gimana cara berpikir dan bagaimana jalan akal sehatnya berpikir itu gimana caranya? Kalau dia katakan rokok itu baik, tapi dia tidak menginginkan keluarganya ada yang melakukan itu, berarti itu tidak baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu rahmati Allah, yang kita tambahkan beberapa riwayat lagi di sini. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa remeh. Terhadap dosa-dosa remeh. Ya sebenarnya sini dosa yang diremehkan gitu, Pak, bahasanya. Muhaqqirat itu. Sebenarnya kan dosa tidak ada yang remeh. Dosa tidak ada yang remeh. Dalam pandangan Allah, dosa itu serius seluruhnya, termasuk dosa kecil sekalipun. Termasuk dosa kecil sekalipun. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yahlikna. Sesungguhnya kalau dosa-dosa yang diremehkan itu berkumpul pada diri seseorang, pasti dia akan membinasakannya. Artinya kalau dosa-dosa yang diremehkan ini, atau dosa-dosa yang remeh dalam pandangannya itu, dan itu dia lakukan terus menerus, atau berhimpun dosa-dosa yang tidak baik ini dia lakukan dalam kehidupan sehari, makanya akan mencelakakan hidupnya, dan itu pasti. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innakum la ta'lamuna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kata beliau radhiyallahu anhu, sungguhnya kalian sungguh mengetahui ada amalan-amalan yang dalam pandangan kalian itu lebih kecil, dalam pandangan kalian lebih kecil daripada rambut. Kalian mengetahui ada amalan-amalan yang dalam pandangan dan penilaian kalian ini lebih remeh daripada rambut, lebih kecil daripada rambut. Maksudnya ada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat dalam pandangan kalian mungkin ini lebih kecil daripada rambut. In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'anil mubiqat. Tetapi kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, kami para sahabat ini mengkategorikan apa yang kalian anggap kecil itu adalah sesuatu yang membinasakan, artinya dosa besar. Jadi di zaman para sahabat, Bapak Ibu rahmati Allah, dosa yang kita pandang kecil hari ini itu oleh para sahabat mereka menganggapnya ini semua sesuatu yang membinasakan. Tapi kita menganggapnya remeh. Kita menganggap ini muhaqqirat. Tapi para sahabat menganggap ini mubiqat. Kita menganggapnya ini enggak ada apa-apanya. Tapi para sahabat menganggap ini adalah yang membinasakan.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia mengurung kucing, ya, fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seekor kucing dia kurung, fadakhalatin nar, bahkan wanita ini masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Dia tidak memberi makan kucing tersebut. Jadi setelah dikurung tidak diberi makan. Wala saqatha, tidak pula memberi minumnya. Wala hiya tarakatha, dan tidak membiarkannya lepas untuk bisa memakan makanan yang mungkin bisa dimakan dari perut bumi ini. Ya, mungkin hewan-hewan kecil atau yang lain yang bisa dimakan. Nah, dengan lantaran itu kata Nabi SAW, wanita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi menjelaskan tentang bentuk satu kesalahan, Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau terkait memelihara hewan, Bapak bin rahmati Allah, mohon diperhatikan ya. Saya mengingatkan saja, Bapak yang suka burung, yang suka melihara ikan, ini perhatikan ini Pak. Saya tidak mendapati ada satu dalil pun yang sahabat itu melihara burung gitu, dimasukin ke sangkar gitu, atau para ulama ada melihara burung, itu nggak ada Pak. Yang ada dalam riwayat itu adalah anak kecil, kemudian mungkin oleh orang tuanya dikasih seekor anak burung Pak, kemudian itu dimain. Kemudian matilah anak burung ini. Kemudian datanglah Rasulullah SAW menghampiri anak kecil ini. Kata Rasulullah, ada apa? Mati ya anak burungnya gitu. Artinya dari sini ada ulama yang mengatakan, kalau untuk mainan anak kecil dan itu pun tidak dikurung sebenarnya, mungkin tidak mengapa gitu. Tapi kalau bagi kita orang tua ini, kita untuk kalau melihara burung itu kan sebenarnya untuk kesenangan kita Pak, benar tidak? Tapi kita mengorbankan kebahagiaan burung itu sendiri. Tidak ada yang lebih bahagia bagi burung kecuali kalau dia dilepaskan, karena takdirnya dia diberi sayap oleh Allah untuk terbang kemana-mana. Itulah takdir burung. Nah sekarang dimasukkan ke dalam sangkar yang ukuran berapa? Sangkar emas lagi. Apa dia senang? Coba tanya sama burung itu Pak, burungku, senangkah engkau kumasukkan engkau ke dalam sangkar ini? Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini saya mengajak Bapak yang suka burung berfikirlah gitu. Allah berikan dia sayap dan Allah takdirkan dia untuk bisa terbang bermil-mil sesuai dengan apa yang dia inginkan. Taubahnya seperti ikan itu ditaruh di akuarium misalnya. Itu hampir sama itu Pak. Allah kasih ikan itu sirip supaya dia bisa berenang sekian mil kemanapun yang dia inginkan, kemanapun dia inginkan. Nah kita cuman akuarium sebesar ini di rumah, apa dia senang? Sekalipun kita mengasih makannya sebenarnya. Bapak Ibu rahman, saya khawatir jangan-jangan ada dosa kita di sana gitu Pak. Walaupun kita ngasih makan, ini kan kita bicara ini tidak dikasih makan Pak. Ini tidak dikasih makan. Jadi hewan yang Allah takdirkan dia lepas, harusnya lepas saja. Jangan dikurung. Sama seperti ikan juga. Allah takdirkan dia untuk bisa berenang sekian kilometer atau sekian mil
yang dia inginkan. Dia bisa bersenang-senang sesuai dengan kemanapun yang dia inginkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sekedar mengingatkan, jangan-jangan di situ nanti ada dosa kita karena kita telah menghalangi takdir Allah Subhanahu yang Allah tetapkan pada dirinya. Kita yang menghalanginya gitu. Dan itu bentuk kezaliman. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahmati Allah. Saya kira ini dulu bahasan kita ya. Ini ada ungkapan yang sangat indah di dalam kitab Hulyah atau Hilyah, ini nanti disebutkan di sini, masya Allah. Tapi saya tidak membacakannya sekarang, Bapak Ibu. Sangat indah dari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini nasihat beliau luar biasa. Untuk pertemuan yang akan datang mungkin ya sampai nanti kita bisa masuk pada al-athar al-qabihah lil ma'asi. Al-atharul qabihatu lil ma'asi. Ya. Dampak-dampak negatif, dampak-dampak buruk ya bagi perbuatan dosa dan maksiat itu. Jadi nanti ini sifatnya Bapak Ibu rahmati Allah, dampak-dampak berikutnya nih akan kita jelaskan insyaallah. Ini sifatnya adalah lebih kepada hukuman Allah yang sifatnya kepada hati kita dan batin kita. Lebih kepada sifatnya hukuman batin yang kebanyakan dari kita mungkin tidak menyadari akan hal ini. Oleh karena itu kalau kita pelajari ini insyaallah kita akan memahami ternyata kita sedang dihukum oleh Allah. Berapa banyaknya dari kita yang tidak sadar yang kita ini sedang dihukum oleh Allah, tapi karena hukuman itu sifatnya ke hati kita dan jiwa kita, kita tidak menyadari akan hal itu. Allahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita untuk selalu berada di dalam ketaatan dan menjauhkan hati kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah taala. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya persilakan.